teman-teman, gimana kabarnya? Senang berjumpa di ibadah online pagi ini. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat kan? Allah biasanya dulu juga berharap untuk tetap sehat, tetap setia untuk mengikuti ibadah biasanya online. Kasih senang sekali bisa jumpa di ibadah online pagi ini. Teman-teman senang nggak? Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama aku Izi, aku kelas 11. Aku senang sekali jadi sana. Kalian jangan lupa ya ikut ibadah online Abi sana. Teman-teman, aku setia ibadah online. Teman-teman juga setia ya. Dadah. Selamat pagi teman-teman. Semoga Tuhan memberkati. Apakah kalian juga ikut ibadah online? Semoga ya. Apakah kalian sehat atau tidak? Semoga Tuhan memberkati dan kalian akan sehat. Amin. Shalom semuanya. Kami dari Moyora selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Aku tidak mau main-main. Aku mau serius beribadah. Sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Aku berpakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk teman-teman. Aku tidak akan beribadah sambil makan. Meski aku pakai gadget, aku akan tetap ibadah dengan sungguh-sungguh. Aku akan ajak papa mama untuk menemani aku ibadah Abi online. Aku mau memuji Tuhan dengan semangat. Aku akan mendengarkan dan mencatat pesan-pesan firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Shalom. Jumpa lagi sama Cici Devi dan Om Keling. Hai, shalom. Pagi hari ini adik-adik sudah siap semua untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Siapa yang sudah siap? Wah, sudah duduk manis, berpakaian rapi. Yuk, sebelum kita mulai, Cici mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan satu pujian, Bapakku datang padamu. Adik-adik nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sekali lagi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
Tuhanmu. Nah, adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa dulu ya. Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah Tuhan. Kami di rumah masing-masing, kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Yeay. Nah adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan kembali. Siapa yang udah siap? Yuk kita tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Seperti aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Seperti aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Seperti aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Seperti aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Nah, adik-adik, semua percayakah? Burung pipit aja dipelihara sama Tuhan. Juga bunga bakung. Apalagi terlebih adik-adik. Tuhan menjaga dan memelihara adik-adik. Seperti aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Seperti aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Seperti aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Seperti aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Yeay. Senang sekali ya jadi anak Tuhan. Ya, kita masih mau menyanyikan satu pujian. Cici ambil dari lagu Kitab Perjanjian Baru. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Sekali lagi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius,
Yudas dan akhirnya Wahyu, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Nah, gimana? Memuji Tuhannya semua semangat ya. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita. Mereka ada hafal ayat, pujian. Yuk kita saksikan sama-sama. Shalom, ayat hafal minggu ini adalah Yakobus 3 ayat 16. Sebab itu, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Shalom teman-teman. Ini kreativitas aku adalah hati. Ayat hafalan hari ini adalah Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Bye teman-teman, happy Sunday. Teman, hari ini aku akan membacakan ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Yakobus 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Terima kasih teman-teman. Happy Sunday. God bless you. Shalom teman-teman, ayat hafalan hari ini Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dadah, happy Sunday dan berkati. Shalom, happy Sunday. Ini gambaran kreativitas saya. Adalah hati dan balon-balon. Ada tulisannya, saya mau melakukan perbuatan baik yang menyenangkan Tuhan. Dan ayat hafalan hari ini Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Bye, God bless you, see you later. Bye. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Ini kreativitas minggu ini. Saya mau melakukan perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Sikap yang sopan, suka menolong, hormat pada orang tua, senyuman bermuka bergembira, perhatian, kata-kata yang baik. Ayat hafalan minggu ini dari Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati, dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Happy Sunday, God bless you. Happy Sunday, God bless you.
Tadi gimana adik-adik sudah melihat teman-temannya memberikan kesaksian buat Tuhan Yesus? Yeay, semuanya hebat-hebat dan bagus-bagus ya. Tuhan berkati untuk yang sudah memberikan kesaksian. Buat yang belum, Tuhan masih berikan kesempatan. Minggu depan jangan lupa ya, kirim kesaksiannya sama guru-guru kelasnya masing-masing. Sekarang siapa nih yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siapkan Alkitabnya? Yo, kita sama-sama sebelum mendengarkan cerita Tuhan, kita nyanyikan satu pujian, ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik semuanya, jangan lupa rajin baca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa bertumbuh lebat, berbuah lebat. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Yuk sama-sama ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, semuanya yang sudah siap untuk mendengarkan cerita Tuhan, mari sama-sama tundukkan kepalanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa dulu ya. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan boleh mendengarkan cerita ini dengan sungguh-sungguh Tuhan. Biarkan cerita ini boleh tertanam, bertumbuh, berakar, berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Juga Tuhan urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat dan akal budi. Tuhan pakai lidah bibirnya Tuhan di dalam membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Berjumpa lagi hari ini di ibadah Abi online ya. Wah, siapa yang hari ini udah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, pastinya Koko juga udah gak sabar mau menyampaikan firman Tuhan hari ini untuk adik-adik semua. Tapi sebelum Koko sampaikan, siapa yang kenal nama Koko yang satu ini? Wah, pastinya adik-adik jarang lihat ya. Perkenalkan, nama Koko adalah Koko Garven, ya, yang hari ini akan menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik semuanya. Nah, adik-adik yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, ayo kita duduk ya, kita dengarkan firman Tuhan hari ini supaya kita bisa belajar paling banyak hari ini. Setuju? Yang setuju boleh acungkan jempolnya.
Yeay, thank you adik-adik semua. Ya, puji Tuhan adik-adik. Sampai hari ini ya, Tuhan tetap melindungi kita dengan sempurna. Ya, sehingga kita bisa datang beribadah lagi hari ini. Kita harus bersyukur untuk perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari minggu lalu ya adik-adik. Kita sudah belajar bahwa Tuhan yang menjadi pelindung kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, kekuatan dan kuasanya tidak ada tandingannya. Nah, Kak Koko Garvan punya sebuah gambar nih. Coba adik-adik perhatikan di sebelah sini nih ya. Nah, ini gambar apa adik-adik? Wah, betul sekali. Pagar yang besar ya. Dan Koko Garvan juga punya ini nih. Ya, tentu saja gembok dan kuncinya. Untuk mengunci sebuah pagar, tentu saja supaya nggak kemasukan pencuri harus diapain adik-adik? Pagarnya harus dikunci dengan gembok yang kuat supaya nggak ada yang masuk lagi ya adik-adik. Betul sekali. Ya, tentu saja adik-adik, Tuhan yang hebat itu tidak hanya melindungi dan memberikan janji menyediakan tempat di surga ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Tetapi janji perlindungan Tuhan bisa kita rasakan juga ya ketika kita masih berada di dalam dunia ini. Siapa dari antara adik-adik yang pernah merasakan perlindungan dari Tuhan? Wah, luar biasa. Ya, pastinya adik-adik pun pernah ngerasain perlindungan yang luar biasa dari Tuhan kita sendiri ya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa adik-adik. Thank you ya. Tapi sebelum kita lanjut, ada juga adik-adik yang bertanya ke Koko Garvan, gimana sih contohnya perlindungan Tuhan itu, Koko? Wah, tenang ya, Koko hari ini coba jelasin contohnya. Tuhan lindungi adik-adik dari sebuah kecelakaan, atau Tuhan masih memberikan adik-adik berkat jasmani, bisa dalam bentuk makanan, pakaian, dan sekolah melalui orang tua. Adik-adik semua yang kita terima dan miliki hari ini bukan sebuah kebetulan, melainkan semua karena Tuhan yang menyediakannya. Perlindungan Tuhan sangat sempurna untuk kita semua. Di dalam Mazmur 62 ayat 6, Alkitab menuliskan bahwa hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Adik-adik, di dalam dunia ini tidak ada kekuatan lain yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan kita loh. Bahkan kekuatan Tuhan diumpamakan dengan gunung batu dan kota benteng yang kokoh. Sehingga kita dapat berlindung di dalamnya. Kita akan aman dan tidak tergoyahkan. Tuhan yang menjadi pelindung kita memiliki kekuatan yang bahkan melebihi gunung batu dan tembok-tembok benteng sebuah kota. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik. Bahkan di dalam Mazmur 91 ayat 9 dituliskan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Dan tahukah adik-adik ya bahwa Tuhan mengirimkan para malaikatnya menjagai kita. Seperti ada tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya, luar biasa sekali ya adik-adik. Selain itu, Tuhan juga memakai siapa? Orang tua kita loh untuk menjagai dan melindungi kita dari bahaya apapun yang mengancam. Orang tua kita sebagai perwakilan Allah di muka bumi ini mempunyai tanggung jawab yang besar sekali atas hidup kita. Oleh sebab itu, kita juga perlu berdoa untuk orang tua kita agar mereka diberikan perlindungan, hikmat, kekuatan, dan kesehatan dari Tuhan sehingga bisa menjalankan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Jadi, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita tahu bahwa hidup kita aman di dalam tangan Tuhan yang kuat dan berkuasa. Bagaimana kita bisa menikmati perlindungan Tuhan yang hebat dan luar biasa itu ya? Di dalam kitab Mazmur 91 diberitahukan kepada kita, nih contoh ya adik-adik, Koko Garvan punya apa nih namanya? Ada yang bisa tahu? Helm, betul. Ya, ini adalah helm untuk mengendarai motor. Tapi helm ini, kalau nggak Koko Garvan pakai, helm ini tidak akan melindungi pengendara motor tersebut. Jadi sama teman-teman, apabila kita ingin mengalami perlindungan Tuhan, pertama,
kita harus duduk dalam lindungan Tuhan. Jadi kita harus selalu berada dekat dengan Tuhan setiap waktu. Selalu berdoa kepada Tuhan dalam segala keadaan sehingga kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Yang kedua adalah hati kita harus selalu melekat kepada Tuhan sehingga kita bisa benar-benar mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Adik-adik, kita bisa mengenal Tuhan dengan cara rajin membaca Alkitab. Wah, maka kita akan tahu apa yang Tuhan sudah perbuat untuk seluruh umat manusia. Dan kita bisa mengetahui janji-janji Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Seperti adik-adik semua. Sehingga kita semakin kenal dan akrab dengan Tuhan kita sendiri. Wah, Tuhan kita luar biasa bukan? Jadi nggak ada alasan apapun untuk kita menjadi takut. Karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa dan sanggup melindungi kita dari segala macam bahaya dan ketakutan. Amin. Wah, luar biasa ya firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Nah, tapi belum selesai adik-adik. Siapa yang pengen dengar cerita Koko Garven satu lagi nih? Wah, yang pengen coba boleh acungkan jempolnya ya untuk dengerin cerita Koko Garven satu lagi. Silakan. Wah, thank you adik-adik ya. Kalau sudah siap, adik-adik boleh lanjut duduk tenang lagi dan dengarkan cerita satu ya ini yang luar biasa sekali. Oke, bisa kita mulai? Oke, thank you adik-adik semua. Nah, jadi ceritanya begini ya adik-adik, sudah seminggu ada seseorang yang bernama Vika. Ya, Vika ini dan keluarga besarnya dia pindah ke sebuah kota yang besar. Jadi, karena Vika baru pindah, banyak hal baru yang Vika pelajari. Kedua orang tua Vika juga memberikan peraturan baru di rumah yang baru. Ya, contoh, jangan berbicara dengan orang yang tidak dikenal. Jangan membuka pintu untuk orang yang tidak dikenal. Jangan bermain sendirian di taman kalau tidak ada teman. Itu adalah peraturan yang dibuat oleh ayahnya Vika. Seperti siang itu, ya sepulang gereja, Vika lari keluar gereja berkejaran dengan teman sekolah minggunya. Karena saking asiknya bermain, mereka tidak sadar sudah jauh sekali dari gereja adik-adik. Tiba-tiba ada dua orang pria mengendarai sepeda motor, mendekati mereka dan menanyakan sebuah alamat. Lalu Vika memperhatikan kedua orang itu. Salah satu dari pria itu diam-diam memperhatikan handphone yang Vika bawa, ya. Nah, langsung Vika menjawab, "Maaf Om, kami tidak tahu alamatnya. Om tanya saja ke Bapak Satpam," kata Vika sambil menarik tangan temannya dan mengajaknya kembali ke gereja. Lalu, tahukah adik-adik, kedua orang pria itu mencoba mengikuti mereka. Tetapi mereka pergi begitu saja ketika seorang satpam dengan sepeda motor menghampirinya mereka. Langsung mereka bertanya, "Ada apa, Dik? Kok kalian berlari kencang dan ketakutan seperti kebingungan?" tanya si Pak Satpam. "Iya Pak," Vika menjawab, "tadi ada dua orang naik motor mengikuti kami." Lalu, kata Vika sambil menunjuk ke arah kedua pria itu. "Adik harus hati-hati, banyak orang jahat di sini. Wah, jangan bermain di tempat umum tanpa pengawasan orang tuanya. Bahaya," kata Pak Satpam menasihati mereka. Akhirnya, mereka diantar oleh Pak Satpam untuk kembali ke gereja. Sesampainya di gereja, orang tua mereka sudah menunggu dengan gelisah dan cemas adik-adik. Apalagi Vika dan temannya datang diantar oleh Pak Satpam. "Terima kasih ya Pak, sudah mengantar anak saya. Saya sudah mencari mereka dari tadi," kata ayah Vika. "Iya Pak, saya bertemu adik-adik ini ketika berlari ketakutan, diikuti oleh dua orang tidak dikenal jauh dari tempat ini. Tolong dijaga anak-anaknya ya Pak. Berbahaya mereka bermain jauh-jauh dan sendirian tanpa pengawasan kedua orang tua," jelasnya si Pak Satpam. Vika dan kedua orang tuanya mengucapkan terima kasih kepada Pak Satpam. Vika juga meminta maaf kepada kedua orang tuanya karena sudah melanggar peraturan dan nasihat yang dibuat oleh kedua orang tuanya. Jadi adik-adik, kadang kalau kamu merasa tidak suka kalau orang tua kamu memberikan banyak aturan di rumah maupun di luar rumah, peraturan diberikan untuk melindungi adik-adik semua tentunya.
menjaga kita dan menghindarkan kita dari bahaya. Oleh sebab itu, taatilah semua peraturan yang dibuat, baik di sekolah, di rumah, di gereja, dan di tempat umum. Itulah cara Allah melindungi dirimu dari bahaya yang bisa mengancam keselamatan dirimu. Nah, coba adik-adik, kalau sekarang adik-adik lagi duduk bersama orang tuanya dan mendengarkan cerita Koko Garfon dari tadi, coba adik-adik boleh begini tangannya. Wah, terus adik-adik kasih sayang ini, kasih cinta ini ke orang tua tersebut. Dan juga jangan lupa ke Tuhan Yesus, karena Dia sudah melindungi kita semua dari ancaman mara bahaya. Demikian cerita hari ini, semoga bisa memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa di lain kesempatan waktu. Koko Garfon pamit dulu ya. Dadah. Hai adik-adik semua, untuk ayat hafalan kita minggu ini adalah Mazmur 124 ayat yang ke-8. Ya, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi, Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hai teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah bisa transfer sendiri? Kalau belum bisa, minta tolong papa dan mama ya untuk transfer persembahannya. Jangan ditunda ya, sebab biasanya kalau kelamaan ditunda bisa lupa loh. Yuk ajak papa dan mama untuk transfer persembahannya sekarang juga. Jangan lupa ya untuk di like, klik tanda jempol di sini, lalu di subscribe, klik tanda subscribe di sini. Di komen bisa di live chat saat streaming atau di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk di share ke teman-teman kalian. Terima kasih semuanya. Happy Sunday.